Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan yaliqu bi jalalihil karim. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa tarakna ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazidu anha illa halik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. وعن صفية بن هيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزورها ليلا فحدثته فكنت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنه في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال: في رسلكما. قال: هي صفية بنت هيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن أقذف في قلوبكما شرا أو شيئا. متفق عليه. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Safiyah bintu Huyai, dia ini adalah salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bercerita bahwa suatu ketika, yakni ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam i'tikaf di masjid, yakni di 10 terakhir Ramadan. Itulah i'tikaf Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan. Para istri-istri beliau itu mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, dan yang terakhir pulang atau kembali ke rumah mereka adalah Safiyah. Ketika Safiyah hendak pulang, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengantar Safiyah sampai di depan pintu Ummu Salamah, juga salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengantar Safiyah, di mana Safiyah pada saat itu dia tinggal di sebuah rumah yang pada akhirnya rumah itu menjadi milik Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid itu tidak memiliki rumah dan dia menempati rumah dari Safiyah binti Huyai. Pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan Safiyah, maka beliau berpapasan dengan dua laki-laki Ansar. Kedua laki-laki itu mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dengan segera berlalu. Melihat sikap kedua laki-laki ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala rislikuma, tetaplah kalian di tempat kalian, tunggu. Kata sahabat tadi, setelah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunggu, kalian tetap di tempat kalian,
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menjelaskan kepada mereka berdua, dia adalah Sufyah bintu Huyai. Jadi Nabi menjelaskan kepada kedua sahabat ini. Kemudian kedua sahabat ini mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Ini adalah ungkapan ta'jub. Jadi kalau kita ta'jub terhadap sesuatu, baik itu yang mengagumkan ataupun sesuatu yang aneh, maka disunahkan untuk mengucapkan tasbih atau takbir. Di dalam riwayat lain dikatakan, kedua laki-laki ini mengatakan, kami tidak bersangka kecuali bersangka baik terhadap ya Rasulullah. Di dalam riwayat lain dikatakan, pada kedua laki-laki ini terasa berat atas ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau dia itu adalah Sufyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya syaitan itu berjalan di tubuh manusia seperti berjalannya darah. Dia jeri majrad dam. Dan saya khawatir kepada kalian berdua, syaitan itu akan memasukkan sesuatu yang jelek di dalam hati kalian. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Ada beberapa faedah di dalam hadis ini. Faedah yang pertama adalah i'tikaf. Di mana Rasulullah SAW ketika beliau i'tikaf di Ramadan, beliau i'tikaf 10 akhir Ramadan full, siang dan malam. Itulah i'tikafnya Rasulullah SAW. Kalau kita ingin melakukan i'tikaf yang full sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka di antara sunnahnya adalah masuk ke tempat i'tikaf di hari yang ke-20 setelah sholat subuh. Karena pada malam harinya kita sudah mulai i'tikaf. Itu yang afdalnya. Jika ingin melakukan i'tikaf 10 terakhir, 10 full. Kemudian di antara faedahnya adalah dulu para sahabiyah, yakni para wanita Ansar, wanita Muhajirin atau wanita sahabat, itu mereka keluar di malam hari untuk kebutuhan mereka. Termasuk istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum ada kakus, mereka biasa keluar di malam hari untuk buang air besar. Dan termasuk juga adalah ketika mereka hendak mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka keluar di malam harinya. Mereka semua mengunjungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kesetiaan mereka, kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rumah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di sekeliling Masjid Nabawi, di depan Masjid Nabawi, sangat dekat sekali. Sehingga setiap harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berkunjung kepada istri-istrinya. Beliau adalah orang yang adil kepada istrinya, baik di dalam nafkah maupun pembagian giliran. Karena yang sulit dilakukan saat ini adalah pembagian giliran yang dilakukan bagi suami yang poligami. Karena pembagian giliran itu adalah hak istri. Istrilah yang menentukan berapa hari, berapa malam, bukan suami. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, maka beliau minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia menginginkan agar dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi itu tidak dia lakukan karena itu adalah hak bagi istri-istri beliau. Dia tidak berbuat zalim. Nah, istri-istri beliau ini berkunjung ke Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang i'tikaf pada malam itu. Mereka bercakap dan dihantar oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa orang yang sedang beriktikaf itu boleh keluar di masjid sampai ada
hadis dikatakan dalam satu bab, yaitu orang yang i'tikaf boleh keluar dari masjid untuk kebutuhannya, lil hajah, maka itu buang air dan sebagainya, lil hajah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian di antara faedahnya disebutkan oleh Imam Muslim, disunnahkan bagi seorang laki-laki yang berduaan dengan wanita yang ternyata wanita itu adalah istrinya atau mahramnya. Disunnahkan kepadanya untuk menjelaskan supaya tidak timbul su'udan, supaya tidak timbul fitnah pada dirinya. Maka hendaklah dia menjelaskan. Demikian pula kepada seseorang yang melakukan sesuatu itu akan menimbulkan fitnah, hendaklah dia menjelaskan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dilihat oleh dua orang Ansar ini, yang mana kedua orang Ansar ini tidak tahu kalau itu adalah istrinya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW memanggil kedua sahabat tadi, lalu dia mengatakan, ini Sofiyah binti Huyai, ini istriku, istri Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh Rasul supaya tidak menimbulkan fitnah. Demikian pula kalau seorang itu berduaan atau bersama mahramnya, kemudian si perempuan tadi tidak diketahui kalau itu mahramnya, kita jelaskan, ini mahram saya, ini istri saya, dijelaskan supaya tidak timbul fitnah. Atau segala sesuatu yang menimbulkan fitnah kita jelaskan dengan jujur, agar sesuatu yang kita lakukan yang terjadi itu tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan su'udan. Kemudian di antara faedahnya adalah husnudzan. Hendaklah kita bersangka baik kepada seseorang sebelum tahu kenyataannya seperti apa. Jangan kita langsung menuduh seseorang itu berbuat jelek. Begitu kita melihat dia melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini, dia berduaan dengan istrinya. Sehingga sahabat tadi ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW, dia mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah, Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Lalu dia mengatakan, kami tidak bersangka buruk kepadamu ya Rasulullah. Persangkaan kami tidak lain adalah persangkaan baik. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Itulah hak kita kepada sesama muslim. Hendaklah kita senantiasa bersangka baik kepada mereka. Kita tidak boleh bersangka jelek, suudzon kepada mereka, ya, kalau kita tidak tahu kenyataannya seperti apa. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian di antara faedahnya, dan ini adalah faedah terakhir, adalah sifat iblis, di mana iblis ini akan senantiasa melemparkan niat-niat jahat atau keinginan-keinginan jelek ke dalam hati manusia. Ya, kita tidak punya kemampuan untuk menghalau, ya, kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kedua sahabat ini, sesungguhnya syaitan itu berjalan pada tubuh manusia, sangat mudahnya masuk ke dalam tubuh kita, mempengaruhi kita sebagaimana darah mengalir di tubuh kita. Yajri majrad dam. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inni khasyitu an akdzifa fi qulubikum al khair syarr. Saya khawatir kepada kalian berdua, setan itu akan melemparkan sesuatu yang jelek pada hati kalian, timbul syahwat. Ya. Kalau seorang laki-laki memandang kepada perempuan, dan perempuan itu bukan mahramnya, perempuan itu adalah perempuan orang lain yang cantik lagi, maka disitulah kesempatan setan untuk menggoda kita. Saya khawatir, kata Rasulullah SAW kepada kalian, setan itu akan melemparkan sesuatu yang jelek, itu syahwat, fitnah syahwat pada kalian berdua.
Makanya dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita berhati-hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan harta, menguji laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, menguji dengan kekuasaan. Allah akan menguji itu semua. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabarlah yang akan mampu untuk melewati ujian itu semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita bagian dari orang-orang yang sabar, orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari berbagai godaan-godaan syaitan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari niat-niat jelek, niat jahat, syahwat maupun syak terhadap agama ini, sehingga kita betul-betul menjadi seorang muslim yang khalis yang senantiasa berjalan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melakukan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa wa li walidayna wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi